Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 59, 60, 63, 64, dan juga 65 di tema 1 kelas 4. Indahnya kebersamaan. Nah, bagi adik-adik yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu. Kemudian nyalakan tanda loncengnya, biar nanti adik-adik bisa dengan cepat menemukan kunci jawaban yang kami berikan. Sekarang kita akan ke halaman 59, kita akan menjawab pertanyaan di halaman 59 ini. Apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut dan diskusikan jawabannya dengan teman satu kelompokmu. Nah, di sini adik-adik diminta untuk membuat kelompok, kemudian nanti di kelompok itu sebelum kalian di kelompok, kalian masing-masing akan membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Setelah kalian membuat pertanyaan, baru kalian diskusikan apa sih jawabannya. Baik, untuk pertanyaan pertama yang kita buat adalah di mana asal suku Minang? Jawabannya, suku Minang berasal dari dataran tinggi Sumatera Barat. Pertanyaan kedua, mengapa banyak suku Minang yang ditemui di berbagai daerah dan kota besar? Jawabannya, hal tersebut dikarenakan budaya merantau yang dimiliki suku Minang sehingga suku Minang cenderung dapat ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaan ketiga, apa nama seni tradisional suku Minang yang terkenal? Jawaban, seni tradisional suku Minang yang terkenal adalah tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, dan tari payung. Soal nomor 4, apa nama rumah adat khas suku Minang? Jawaban, nama rumah adat khas suku Minang adalah Rumah Gadang. Pertanyaan kelima, apa nama makanan khas suku Minang? Jawabannya, makanan khas suku Minang beberapa di antaranya adalah rendang dan sate Padang. Nah, khusus di halaman 60 ini, kalian diminta untuk menuliskan atau mencari informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Ingat ya, ini di lingkungan provinsi kalian, jadi kalian sesuaikan dengan provinsimu. Kalau kalian berada di Provinsi Yogyakarta, maka kalian sesuaikan dengan keragaman sosial dan budaya di Yogyakarta. Kalau kalian di Jawa Tengah, maka kalian sesuaikan dengan budaya dan keragaman sosial di Jawa Tengah. Kalau kalian di Jakarta, kalian sesuaikan dengan keragaman sosial dan budaya yang ada di Jakarta. Nah, di sini khusus untuk siswa yang berasal dari Aceh, maka bisa menuliskan jawaban yang iya. Baik, berikutnya kita akan ke halaman 63. Di halaman 63 kita akan jawab ya. Amati kembali tangan yang telah kamu buat, diskusikan secara berpasangan bangun yang digunakan untuk membentuk tangram tersebut. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak tidak beraturan? Jelaskan. Ya, di dalam tangram terdapat beberapa bangun datar yang mempunyai sisi dan sudut yang tidak sama besar. Artinya tidak beraturan. Di halaman 63 kita akan jawab pertanyaannya, apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Jawabannya, iya, terdapat segi banyak beraturan, yaitu bujur sangkar yang berwarna hijau, mempunyai sisi dan sudut yang sama besar. Sekarang kita akan jawab di halaman 64, bagaimana caramu membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan. Tuliskan pada diagram flyer berikut ini. Baik, kita langsung tulis. Isi yang pertama adalah contoh segi banyak beraturan, segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi 8 beraturan. Contoh segi banyak yang tidak beraturan, ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, jajar genjang, persegi panjang, dan trapesium. Ciri-ciri segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar.
Segi banyak beraturan adalah bangun yang memiliki semua sisi sama panjang dan sudut yang sama besar. Segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang memiliki sisi yang tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besarnya, serta bentuknya bisa cenderung bisa cembung atau cekung. Berikutnya di halaman 65, setelah belajar hari ini, renungkanlah. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang perlu kita jawab. Seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Jelaskan. Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di sekitarmu? Baik, langsung saja kita jawab. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah sangat sering bekerja dalam hal apapun dengan orang yang berbeda. Jika kita bekerja dengan orang yang berbeda, kita jadi bisa bertukar ilmu dan saling mengenal karakter orang lain. Berikutnya pertanyaan kedua kita jawab. Setelah mengetahui beberapa keberagaman, saya ingin memanfaatkan keberagaman yang ada sebagai penambah wawasan saya. Nah, itu saja adik-adik yang kita bahas pada video kali ini. Untuk di video berikutnya nanti kita akan bahas di halaman 67 sampai dengan halaman 74. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.